Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kaila Fala, NIM 24201037 dari kelas A, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah MPAI di madrasah, yaitu menerangkan modul yang sudah saya buat yang berjudul jual beli dan hutang piutang. Yang pertama yaitu pengertian jual beli. Jual beli atau al-bai'u secara bahasa berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Sementara secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Selanjutnya yaitu hukum jual beli. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Namun hukumnya bisa berubah menjadi pertama yaitu wajib. Seperti misalnya jika seseorang harus menjual hartanya untuk melunasi hutang yang sudah jatuh tempo. Yang kedua yaitu sunnah, jika barang yang dijual sangat dibutuhkan oleh pembeli. Yang ketiga haram, jika dilakukan dalam rangka maksiat, seperti menjual barang haram seperti ganja, miras, terus dan yang lain, atau bertujuan merusak harga pasar dan ketentraman masyarakat. Yang berikutnya yaitu rukun jual beli. Agar jual beli menjadi sah, transaksi jual beli harus memenuhi 3 rukun utama. Rukun yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Syarat keduanya yaitu keduanya harus berakal, balik, dan melakukan transaksi atas kehendak sendiri. Rukun yang kedua yaitu objek yang dijual belikan. Syaratnya, barangnya harus suci, bermanfaat, dan dapat diserah terimakan. Selanjutnya yaitu milik penjual dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Rukun yang ketiga, akad jual beli atau ijab dan qabul. Syaratnya, ijab dan qabul harus berhubungan, bermakna mufakat, tidak disangkut pautkan urusan lain, dan tidak berwaktu atau temporal. Selanjutnya yaitu hutang piutang. Hutang piutang dikenal dalam bahasa Arab dengan 2 istilah, yaitu dayn dan qard. Hukum memberi hutang pada dasarnya adalah boleh atau mubah. Bahkan hukumnya dapat menjadi yang pertama yaitu sunnah jika dipandang sebagai kebaikan untuk membantu sesama. Kedua wajib jika orang yang berhutang berada dalam situasi darurat yang sangat memerlukan bantuan. Yang ketiga haram jika hutang tersebut diketahui akan digunakan untuk perbuatan maksiat. Dalam Islam, untuk menghindari perselisihan, dianjurkan untuk menuliskan hutang piutang, menghadirkan saksi, dan memberikan jaminan. Ini termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan bertujuan agar pihak yang berhutang terikat dalam tanggung jawab untuk melunasi. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat hutang piutang, yaitu meliputi keberadaan orang yang berhutang dan berpiutang, barang atau harta yang dihutangkan, dan akad ijab qabul. Syarat utamanya adalah pihak yang berakad harus balik dan berakal. Jumlah, kadar, dan takaran hutang harus jelas, dan yang terpenting tidak mensyaratkan adanya tambahan tertentu. Selanjutnya yaitu materi riba. Riba secara bahasa berarti lebih atau bertambah. Secara istilah, riba adalah tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi tukar-menukar antara harta dengan harta oleh dua pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli.
Riba dilarang dalam Islam karena cenderung menipu dan mengeksploitasi masyarakat miskin. Secara umum, riba terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu riba nasi'ah atau tambahan yang disyaratkan oleh pemberi hutang sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan bayaran hutang. Yang kedua yaitu riba fadl, yaitu tukar menukar barang sejenis, misalnya emas dengan emas atau beras dengan beras, yang disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Yang selanjutnya yaitu materi fikih muamalah di era modern. Yang pertama yaitu jual beli online. Jual beli online telah menggeser praktik jual beli konvensional, meskipun penjual, pembeli, dan barang tidak hadir secara fisik. Aktivitas ini secara umum diperbolehkan karena tetap memenuhi rukun fikih muamalah. Hal yang harus diperhatikan adalah pertama, menghindari unsur penipuan, judi, dan riba dalam transaksi online. Selanjutnya yaitu jual beli kredit. Jual beli kredit yaitu di mana pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang dalam jangka waktu yang disepakati. Secara umum diperbolehkan dan halal oleh para ulama. Kebolehan ini didasarkan pada akad jual beli, bukan hutang piutang. Tambahan harga yang timbul karena pembayaran kredit dianggap sah karena akadnya adalah jual beli yang melahirkan hutang dayen, bukan hutang qard. Namun, terdapat juga pandangan berbeda yang menilai jual beli kredit menggunakan leasing termasuk praktik riba. Selanjutnya yaitu bunga bank. Terkait bunga bank, hingga kini belum ada kesepakatan atau ijma di kalangan ulama, baik di dunia maupun di Indonesia. Yang pertama yaitu pandangan yang mengharamkan. Sebagian ulama menilai bunga bank sebagai riba nasi'ah karena akad antara peminjam dan bank dianggap sebagai hutang piutang, di mana kelebihan dalam pembayaran hutang tidak dibolehkan. Pandangan yang kedua yaitu pandangan yang menghalalkan. Sebagian ulama lain memandang bahwa bunga bank sebagai bagi hasil keuntungan usaha yang sah karena sudah melakukan proses saling ridho dan nilainya ditentukan di awal. Dengan demikian, hukum bunga bank adalah masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat para ulama. Yang terakhir yaitu nilai kejujuran dan kepercayaan. Inti dari fikih muamalah adalah mewujudkan praktik jual beli dan hutang piutang yang adil dan berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Sifat tamak dan rakus adalah akar dari praktik batil seperti riba dan penipuan yang dilarang dalam Islam. Seseorang yang memegang teguh kejujuran dan tanggung jawab akan mendapatkan kepercayaan luas untuk kerjasama. Sebaliknya, tanpa nilai-nilai ini, ia akan kesulitan mendapatkan kepercayaan, baik dalam melakukan perdagangan maupun mengajukan sebuah pinjaman. Mari kita terapkan nilai-nilai ini dalam setiap interaksi ekonomi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.